Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Saya akan membahas tuntas mengenai Piala AFF. Akhirnya ya, semua tim ya yang berlaga di Piala AFF ini sudah mengumumkan kekuatannya. Indonesia sudah, Thailand, Vietnam, dan terbaru ini Malaysia. Dengan menurunkan ya 6 pemain naturalisasi, menurut saya ini ada sedikit gairah lah bagi para pecinta bola di seluruh ASEAN ya, karena memang sepertinya ya Indonesia kemudian Thailand ini memang tim yang memang favorit ya untuk juara, tapi tidak menurunkan beberapa pemain naturalisasi. Nah, dengan adanya 6 naturalisasi ini menunjukkan bahwa Malaysia ya peringkat 132 dunia ya ingin menunjukkan bahwa tetap konsisten di AFF ini. Oke, saya akan membahas tuntas ya skuad dan juga potensi timnas Indonesia. Sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang hobi nonton bola tapi layarnya kecil seperti saya ini, nyesel kalian kalau nggak punya ya layar pembesar HP. Kalau HP kita ya ditaruh sini ya, nonton bola itu jadi nyaman, kemudian jadi tambah seru. Ini juga bisa kalian bawa kemana-mana ya, padahal HP-nya kecil seperti ini, tapi kalau pakai layar besar ini bisa jadi besar sekali. Ini bisa kalian bawa ke cafe, ke depan rumah ya, nonton bareng sama tetangga kalian ya, teman-teman kalian. Pokoknya kalau nonton Piala AFF ya, nonton bola ya, pakai layar ini jadi seru. Khusus untuk hari ini ya, beli satu gratis satu. Jadi nanti kalian akan dapat dua seperti ini ya, dua layar pembesar HP, harganya juga lagi promo. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Kita langsung lanjut ya mengenai squad ya. Ini Malaysia ya sudah mengumumkan 26 pemain. 6 pemain ini pemain naturalisasi semua ya. Ada Daniel Ting ya, kemudian Declan Lambert ya, kemudian juga di posisi gelandang ada Sergio Aguero ya, kemudian Stuart Wilking ya. Kemudian di lini striker ini ada Paulo Jose dan juga Darren Look ya. Dan semua ini adalah pemain naturalisasi. Artinya ya, sepertinya Malaysia ini walaupun tidak diperkuat oleh para pemain JDT, ini memang benar-benar ingin ya memiliki target juara agar konsistensi untuk bisa ya meraih poin positif dan bisa memperbaiki peringkat FIFA ini tetap digaungkan oleh pelatih Pau Marti. Dan kalau dilihat saat ini memang betul ya, untuk kalender FIFA ya ini memang tidak masuk, tapi ranking FIFA bisa naik walaupun sedikit. Tapi ya menurut saya ya itu tetap berarti bagi Malaysia ya. Dan kalau dilihat juga saat ini memang gengsi ya. Memang kalau dilihat antara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand itu sangat gengsi sekali mengenai kejuaraan ini. Tetapi itu tidak berlaku bagi Indonesia. Bahkan kabar terbaru ya, ini saya melihat bahwa seperti sosok Justin Hubner, Ivar Jenner sama sekali belum ada konfirmasi melalui Bapak Sumarji. Beliau mengatakan bahwa ketiga pemain termasuk Struijk itu belum tentu bisa bergabung di Piala AFF. Jadi kita juga ya tidak perlu dalam hal ini menunggu ketiga pemain tersebut. Yang menjadi poin positif, Rafael ini masih bisa bermain nanti di semifinal ya. Dia sudah menghubungi pihak klub dan klub melepasnya ketika Indonesia lolos di semifinal. Begitupun dengan Marcelino dan beberapa pemain lainnya. Nah, semoga saja ini bisa menjadi angin segar ya. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita juga bisa menang ya dengan pemain-pemain yang relatif muda di situ. Nah, dengan adanya beberapa pemain ini teman-teman ya, muda ya, kemudian Thailand juga menurunkan pemain muda. Jelas ya, Piala AFF kali ini ibarat SEA Games ya. Menurut saya juga tidak terlalu seru ya, karena emang sebenarnya antusias ASEAN ini kalau dilihat ya memang Indonesia ya, kemudian hak siarnya paling tinggi juga Indonesia, karena memang antusiasme masyarakat Indonesia itu benar-benar gila bola. Dan kalau dilihat saat ini memang betul Sinteyong dan PSSI juga tidak menargetkan juara, tetapi targetnya itu adalah mendapatkan hasil positif.
Jadi kalau misal pun ya Indonesia tidak lolos di final atau semifinal, menurut saya ya ini sebagai pengalaman bagi para pemain muda ya untuk menghadapi SEA Games dan juga Piala Asia U23 ya, karena ini sebagai batu loncatan dan ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi mereka ya. Jadi kalau kita ya tidak juara, menurut saya ya tidak masalah. Tapi ya kalau Malaysia, kemudian Vietnam ya ini tidak juara, menurut saya kebangetan. Karena apa? Kedua negara ini menurut saya ya negara yang paling serius ya dalam ya memanggil squad ya. Vietnam semua pemain ya termasuk Nguyen Quan Hai, kemudian Tian Lin ya, Dang Van Lam ya, bahkan ya pemain-pemain yang saat ini masih cedera pun karena dia memiliki pengalaman dan jam terbang bersama timnas ya seperti Dang Van Hau ya itu dipanggil. Artinya ini membuat saya juga berpikir bahwa Vietnam ini dengan embel-embel ya Raja ASEAN ini ingin tetap melekat. Nah, itu teman-teman. Kemudian sama seperti Malaysia. Malaysia juara Piala AFF ini satu kali ya di tahun 2010 ketika final melawan Indonesia. Dan hingga saat ini sama sekali belum menjuarai. Tapi kalau dilihat dari sini keseriusan dari Malaysia pun ya ini juga benar-benar respect ya, benar-benar diacungi jempol lah menurut saya. Karena memang semua pemain ya ini dari Selangor, kemudian Terengganu ya, Kedah Darul Aman ya, semua pemain-pemain bagusnya itu bisa bergabung di skuad Malaysia kecuali yang di JDT ya. Kalau di JDT memang sepertinya dikecualikan ya, karena memang banyak pemainnya yang saat ini berlaga di laga-laga penting di Liga Champions Asia. Jadi menurut mungkin presiden klub dan juga pihak klub tidak melepas itu karena memang ada agenda yang lebih penting. Tapi menurut saya apapun itu ya ekspektasi ya publik Malaysia tentu jelas tinggi. Karena memang untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional di Malaysia, saya sangat yakin sekali dengan menjuarai Piala AFF akan ada beberapa gebrakan mental ya, gebrakan euforia jika memang Malaysia ini mampu untuk menjuarai Piala AFF. Tapi yang jelas ya, kita tidak perlu terlalu masuk lebih dalam di negara lain ya. Kita harus fokus ya bahwa timnas Indonesia dengan pemain seperti hoki ya, kemudian juga ada Muhammad Ferrari, Cahya Supriyadi ya, under U23 ya, bahkan ada Asnawi. Semoga saja timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari Piala AFF? Malaysia menurunkan 6 pemain naturalisasi. Apakah kalian yakin Indonesia mampu untuk bisa bersaing di Piala AFF kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.